Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang materi menunai keberkahan dengan cara hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa orang tua sangat berjasa dalam hidup kita. Mereka yang telah menyayangi dan merawat kita sejak kecil. Nah, di samping adanya orang tua, ada juga seorang guru yang telah berjasa dalam bidang pendidikan, yang telah mendidik kita dengan sabar dan telaten. Nah, oleh karena itu kita diwajibkan untuk menyayangi, mentaati, dan menghormati orang tua dan guru kita. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai pengertian dan hukum ibadah haji. Nah, pengertian ibadah haji secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan dalam istilah syara, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan ibadah dengan syarat-syarat yang berlaku. Ibadah haji wajib hukumnya bagi orang yang mampu sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Selain kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, kita juga diwajibkan untuk menunaikan ibadah umroh. Nah, ada cara untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama ada ifrad, yakni melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu dilanjutkan dengan ibadah umroh. Yang kedua ada tamatu, yakni mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu baru mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga ada qiron, yakni melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya ada syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji yang harus kita penuhi. Yang pertama ada Islam. Nah, orang Islam wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua ada balik, yakni dewasa. Nah, anak-anak tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi jika pada usia anak sudah menunaikan ibadah haji, maka ibadahnya dianggap sah. Namun jika ia sudah beranjak dewasa, ia juga masih memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga ada berakal sehat. Orang yang akalnya tidak sehat tidak diwajibkan untuk berangkat haji. Yang keempat ada merdeka. Melaksanakan ibadah haji bagi orang hamba sahaya tidak diwajibkan. Yang kelima ada mampu, yakni mampu secara fisik maupun mampu secara material. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah dan bisa digantikan dengan membayar dam. Yang pertama ada ihram disertai dengan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Apabila diucapkan maka niat berbunyi labbaik Allahumma ya Allah hajjah, yang artinya ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua ada wukuf, yakni hadir di padang Arafah pada saat tergelincirnya matahari, yakni pada saat waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga ada tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad sampai ke sudut Hajar Aswad lagi. Ada pula syarat yang wajib kita lakukan saat melaksanakan tawaf. Yang pertama ada menutup aurat. Yang kedua ada suci dari hadas dan najis. Yang ketiga ada Ka'bah hendaknya ada di pada sebelah kiri. Yang keempat ada dimulainya dari Hajar Aswad. Yang kelima dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir dilaksanakan di dalam masjid. Nah, untuk macam-macam tawaf sendiri, yang pertama ada tawaf qudum, yang kedua ada tawaf ifadah, yang
ketiga ada tawaf wada, yang keempat ada tawaf tahallul, yang kelima ada tawaf nazar, dan yang terakhir ada tawaf sunnah. Yang keempat ada sa'i, yakni berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syarat saat melakukan sa'i yang pertama yakni dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua dilaksanakan setelah melaksanakan tawaf. Yang ketiga dilaksanakan sebanyak 7 kali. Selanjutnya yang kelima ada tahallul, yakni mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam ada tertib, yakni mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun haji. Yang selanjutnya ada wajib haji, yakni serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satu yang tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, namun harus tetap membayar dam. Dan adapun wajib haji sebagai berikut. Yang pertama ada ihram dari mikot, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Untuk ketentuan masanya dimulai dari awal bulan Syawal sampai hari raya haji. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Sedangkan untuk ketentuan tempat atau materinya ada berbagai macam. Yang pertama ada Mekah, yang kedua ada Zulhulaifah, yang ketiga ada Jufah, yang keempat ada Zalamlam, yang selanjutnya ada Kornul Mazamil, yang terakhir ada Katuwirkin. Selanjutnya yang kedua yakni berhenti di Musdalifah. Berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga ada melempar jumroh akobah pada hari raya haji. Yang keempat ada melontar 3 jumroh. Yang pertama ada jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Nah, dari ketiga jumroh ini dilaksanakan sebanyak 7 kali, masing-masing dilemparkan sebanyak 7 kali. Nah, pelaksanaan untuk melempar jumroh sendiri yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima ada bermalam di Mina. Yang keenam ada tawaf wada, yakni tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan selama berhaji. Selanjutnya ada sunnah haji, yaitu serangkaian kegiatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan maka tidak akan mendapat dosa. Yang pertama ada ifrad, yaitu ihram untuk haji dahulu baru umroh. Yang kedua ada membaca talbiyah selama ihram sampai melompat jumroh akobah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka, yang artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagiku. Sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada menyekutui kekuasaanmu. Yang ketiga ada berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat ada membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima ada sholat 2 rakaat sesudah melaksanakan tawaf, dan yang terakhir masuk ke Ka'bah. Selanjutnya yakni tentang larangan dalam berhaji. Yang pertama larangan bagi laki-laki, ada memakai pakaian yang berjahit, itu dilarang. Yang kedua ada menutup kepala, kecuali memang ada sesuatu hal, dan itu pun harus membayar dam. Selanjutnya bagi perempuan, yang pertama ada menutup muka dan telapak tangan. Jika mendesak tidak boleh menutupinya, maka harus membayar dengan fidyah. Selanjutnya ada untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang kedua tidak boleh menghilangkan atau mencukur rambut. Yang ketiga tidak boleh memotong kuku. Yang keempat tidak boleh mengakadkan nikah. Yang kelima ada tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan yang terakhir tidak boleh berburu atau membunuh binatang
Yang selanjutnya ada dam haji atau denda. Nah, jemaah haji yang tidak melakukan wajib haji dan melakukan perbuatan yang dilarang selama haji, maka wajib bagi ia untuk membayar dam atau denda. Adapun macam-macam dam, yang pertama ada menyembelih hewan, yakni hewan unta, sapi, ataupun kambing. Yang kedua ada memberi makan pada orang miskin. Yang ketiga ada berpuasa. Yang keempat ada bertahalul atau mencukur rambut. Selanjutnya kita akan membahas tentang umroh. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan hukum umroh. Secara bahasa, umroh artinya berkunjung, sedangkan secara istilah umroh artinya berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Untuk hukum menunaikan ibadah umroh yakni fardhu ain, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul haji wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Umroh juga disebut sebagai haji kecil karena semua ketentuan umroh hampir sama dengan ketentuan haji. Yang membedakan adalah pelaksanaannya umroh yang lebih sederhana. Yang selanjutnya ada syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh sama dengan syarat wajib haji. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada balik, yang ketiga ada berakal sehat, dan yang terakhir ada merdeka. Untuk rukun umroh sendiri pun sama dengan rukun haji. Yang pertama ada ihram, yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i, yang keempat ada tahallul, dan yang terakhir ada tertib. Yang selanjutnya adalah wajib umroh. Yang pertama ada ihram dari mikotnya. Nah, dalam umroh ini mikot ada dua. Yang pertama ada mikot yamani, yakni sepanjang tahun, dan yang kedua ada mikot makani, yakni sama dengan mikot haji. Yang kedua ada menjauhi segala bentuk larangan yang sama dengan larangan haji. Yang terakhir ada manfaat dari ibadah haji dan umroh. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Dan manfaat ibadah haji dan umroh sebagai berikut. Pertama, manfaat bagi diri kita sendiri. Yang pertama ada dapat menghapus dosa kecil. Yang kedua dapat mensucikan jiwa kita. Yang ketiga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat dapat mengingat jihad Rasulullah SAW. Yang kelima dapat melatih sifat sabar dan disiplin. Yang keenam dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada manfaat bagi umat Islam. Yang pertama dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua ada mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga media untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir kita dapat lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Dari apa yang saya telah jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia bagi yang mampu. Nah, semoga kita semua diberi kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Sekian materi yang saya telah jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran daring kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.